Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kelompok 7 akan membacakan tentang penciptaan air. Pengertian air. Air adalah senyawa kimia yang terdiri dari gas nitrogen, gas oksigen, dan gas argon, serta zat padat yang terdapat dalam jumlah kecil. Air ini terbentuk dari proses pengkonsentrasian gas dalam atmosfer, yang kemudian terkumpul dan mengendap di permukaan air. Proses pengonsentrasian gas ini disebabkan oleh pengaruh gravitasi bumi, yang membuat gas tersebut berkumpul di permukaan air. Secara umum, penciptaan air terjadi melalui proses-proses alami yang terjadi di alam, seperti proses pengkondensasian gas, proses pengendapan kristal, dan proses kimiawi. Penciptaan air ditinjau dari perspektif agama dan sains membawa kesan yang berbeda. Dari perspektif agama, seperti Islam, Allah menciptakan air sebagai unsur penting yang membantu makhluk hidup di muka bumi. Air dalam Al-Quran disebut dengan al-ma, yang merupakan molekul yang diekspresikan dalam simbol kimiawi H2O, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Al-Quran juga menyebutkan banyak kata-kata yang berhubungan dengan air seperti sungai, laut, sumber mata air, awan, dan air hujan. Dari perspektif sains, penciptaan air terjadi melalui proses-proses alami seperti pengkonsentrasian gas, pengendapan kristal, dan proses kimiawi. Air adalah molekul yang diekspresikan dalam simbol kimiawi H2O, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air merupakan unsur penting yang membantu makhluk hidup di muka bumi. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air, dan kebutuhan air dalam tubuh dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Keduanya, perspektif agama dan sains, menunjukkan bahwa air adalah karunia yang Allah ciptakan bagi manusia yang memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Selanjutnya, penciptaan alam semesta ditinjau dari agama dan sains. Pengertian penciptaan alam. Penciptaan alam semesta adalah konsep yang mengatasi bagaimana dunia ini dibuat dan dibangun oleh sumber yang tidak dapat dilihat. Dalam konteks religi, penciptaan alam semesta umumnya dianggap sebagai pekerjaan Allah atau Tuhan. Dalam konteks filosofi, penciptaan alam semesta umumnya dianggap sebagai pekerjaan sumber yang tidak dapat dilihat, yang dikenal dengan nama Dios atau Tuhan atau Allah atau sumber yang lainnya. Pengertian menurut agama. Pandangan mengenai penciptaan alam semesta dalam konteks agama bervariasi tergantung pada kepercayaan dan ajaran masing-masing agama. Yang pertama, Kristen. Penciptaan alam semesta diatribusikan kepada Tuhan. Kitab Kejadian dalam Alkitab Kristen menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam 6 hari dan kemudian istirahat pada hari ke-7, yaitu hari Sabat. Penciptaan ini dianggap sebagai perbuatan Allah yang kudus dan mulia. Kedua, dalam Islam, penciptaan alam semesta juga dikaitkan dengan Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, yaitu kun fayakun, yang artinya jadilah, dan itu terjadi. Konsep penciptaan alam semesta dalam Islam dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan bahwa Allah tidak merasakan lelah. Yang terakhir, dalam Hinduisme, yaitu terdapat berbagai pandangan tentang penciptaan alam semesta. Beberapa ajaran Hindu menyatakan bahwa alam semesta adalah manifestasi dari Brahman, asal mula yang tidak tergambarkan, sementara ajaran lain menyebutkan bahwa penciptaan dan penghancuran alam semesta terjadi dalam siklus yang tak berujung, dikenal sebagai yugas. Pengertian penciptaan alam menurut sains. Dalam ilmu sains, terutama dalam kosmologi, penciptaan alam semesta seringkali dijelaskan melalui berbagai teori ilmiah yang mencoba menjelaskan asal mula dan perkembangan alam semesta. Salah satu teori paling terkenal adalah teori Big Bang, yang mendominasi pandangan Islam tentang penciptaan alam semesta. Dalam teori Big Bang, penciptaan alam semesta dapat dilihat sebagai proses yang mulai dari zat cair yang mengalami proses pada setiap tahapan, hingga berbentuk susunan yang kompleks sebagai makhluk baru.
Penciptaan alam semesta dalam konteks sains seringkali dipahami sebagai proses alami yang diatur oleh hukum, fisika, dan kimia, tanpa memerlukan campur tangan entitas ilahi. Namun, sains juga mengakui bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang alam semesta, dan penelitian terus dilakukan untuk memperluas pemahaman kita tentang asal mula dan evolusi alam semesta.